Aduh, ini kamera enaknya diapain ya? Hey, halo kawan-kawan Kaditkan, jumpa lagi di Kaditkan Channel. Gimana kabar kalian? Gua harap kalian baik-baik saja ya. Jadi di video ini gua mau ngasih tahu gimana sih tips dan trik kalian tuh membeli kamera bekas. Ya kan banyak banget nih yang nanyain gimana sih bang, hal apa aja sih yang mesti kita ketahui sebelum mencari kamera bekas gitu kan. Nah, jadi gue udah gue kasih rincian ya gimana sih cara memilih gitu untuk mendapatkan kamera yang sesuai keinginan, dan kalian tuh nggak dapat kamera yang ternyata kalian beli kameranya tuh rusak gitu, nggak sesuai harapan lah. Jadi yang pertama itu adalah kalian harus tahu dulu nih budget kalian tuh ada berapa. Kalau kalian nyari-nyari kamera tapi nggak punya budgetnya kan sama aja bodong, ya nggak sih? Percuma dong. Kalian udah cari-cari nih, oh ternyata budgetnya cuma 1 juta, ya nggak bakal bisa gitu. Jadi makanya kalian harus punya dulu budgetnya. Misalnya budgetnya 5 juta nih, wah kira-kira 5 juta dapat kamera apa ya? Dan itu udah pasti tuh udah ketemu tuh spesifikasi kamera apa aja yang sekitaran budget segitu. Kalau kalian masih bingung juga, kalian boleh tanya sama gua atau bisa di DM ke gue ya, kira-kira budget segini dapat kamera apa bang. Nah itu ya gue usahain gue balesin sih komen-komen kalian atau DM kalian. Oke. Terus itu kan yang pertama adalah budget ya. Budget itu kan penting banget lah, kalau nggak ada uang ya nggak bisa gitu. Dan yang kedua adalah kondisi kameranya atau fisiknya. Nah yang perlu diketahui nih teman-teman, buat kalian semua, kalian tuh harus lihat dulu fisiknya. Fisik kamera itu gimana? Fisiknya kira-kira bagus nggak sih? Kira-kira layak nggak sih dengan harga segitu? Kalian lihat dulu. Terus fokus di lensanya tuh masih jalan atau enggak autofokusnya. Atau kalian bisa lihat di dalam sini, di dalamnya itu ada jamur atau enggak, apa cuman debu gitu. Kalian juga bisa cek juga di dalam sini itu berjamur atau tidak. Nah terus fungsi-fungsi tombol, kira-kira baterainya beneran ori atau enggak, dan memory card. Misalnya kan banyak juga tuh yang penjual kamera tuh ngasih beberapa bonus seperti memory card atau UV filter. Nah itu sih sebagai keuntungan aja gitu, tergantung kalian lah nego-nego sama penjualnya kan. Kayak gue nih dapat filter sama memory card kan lumayan banget kan ya. Kalau di totalin tuh biayanya bisa sampai 200.000 gitu kan ya, menghemat budget lah, dapat bonus juga kan enak. Terus fungsi tombolnya masih berfungsi atau enggak, karena ini kan kameranya touchscreen ya, pencet dulu nih touchscreennya berfungsi apa enggak. Ternyata berfungsi normal, dan kalian bisa lihat sendiri layarnya vignette atau enggak nih. Kalian bisa lihat di sini tuh biasanya ada hitam-hitam. Itu kebanyakan kamera second tuh layarnya tuh vignette, dan ini bersih banget nggak vignette. Nah makanya gue berani ngambil kamera ini gitu loh. Terus apalagi ya, layar flipnya. Terus ya periksa layarnya gitu, ada retak-retak atau enggak. Terus apalagi ya, kelengkapannya. Dan kalian kalau milih kamera bekas, cari-cari kamera bekas terus sudah dapat nih tipenya dan budgetnya ternyata segini, dan kalian harus cek dulu kardusnya, terus kelengkapan itu apa aja, kayak misalnya kabel-kabel, casan, baterai, dan yang pastinya nih ini adalah garansinya resmi apa enggak. Jadi banyak banget kamera-kamera yang dijual di pasaran yang second tuh yang garansinya distributor itu harganya miring banget. Nah makanya kalian tuh harus mencari seller atau penjual kamera second itu yang garansi resmi. Kenapa? Soalnya kalau garansi resmi itu kan emang bener-bener resmi dari Indonesia gitu, di launchingnya di Indonesia, jadi ya keasliannya tuh terjamin gitu dibanding sama garansi distributor. Ada satu lagi yang mesti kalian pertimbangkan juga saat kalian membeli kamera. Itu apa? Nah, ada yang namanya SC. SC itu apa? Shutter count. Iya teman-teman, jadi kan banyak banget nih yang nanyain ke gue tuh, gimana sih bang cara ngecek shutter count? Jadi gue pernah ngepost di Instastory gue gitu kan, ada yang ngebahas tentang shutter count, terus banyak banget yang nge-DM, bang gimana sih cara ngeceknya gitu.
Oke, di sini gue udah ngasih tahu ke kalian, itu nama aplikasinya adalah kayak Canon EOS Digital Info. Jadi gue bakal ngasih di deskripsi nanti link downloadnya, kalian bisa download. Ini khusus kamera-kamera Canon ya. Dan yang kalian perlu siapin apalagi kabel. Kalian harus siapin kabel datanya. Jadi kalian tuh harus connect ke PC ini gitu, ke laptop kalian juga bisa. Di sini ada, pokoknya kalian kalau beli kamera yang ada dusnya, kelengkapannya, makanya gue sebutin tadi kelengkapannya itu apa aja. Nah, usahain ada yang namanya kabel datanya ini. Nah, kabel datanya ini fungsinya untuk apa? Untuk ngecek shutter count kalian, atau bisa untuk mindahin data, jadi nggak perlu cabut pasang memori gitu. Nah, begini kita colokin. Gimana sih cara pengoperasiannya? Matiin dulu kameranya. Nah, ini aplikasinya udah ke open. Colokin kabel USB-nya, tinggal nyalain. Nah, ini dia teman-teman. Jadi udah connect, gampang banget kan? Ini udah kebaca semua nih. Firmware versinya itu 1.1.3, itu kayak update-updatean gitu, biasalah. Terus ini ada shutter count-nya, kalian bisa kebaca kan shutter count-nya. Itu shutter count-nya masih 7059. No, masih mantap banget kan. Dan serial number-nya juga kebaca. Kalian bisa cocokin serial number-nya di sini sama di kartu garansinya. Di sini ada seri mesinnya ya, 211680321011904. Nah, ini kita baca yang belakangnya 904 tuh kan, sama 16 tuh 1680 bener, 1680 320 bener, 16904. Kartu garansi dan nomor seri yang kita colokin kamera ini sama, jadi bener-bener ini sama gitu. Nggak bukan kartu garansinya, tapi emang ini adalah kartu garansinya cuy. Terus ini juga kebaca nih lensa yang sedang kita pakai. Ini lensa IF-S 18 sampai 55 mili, f3,5 sampai 5,6 IS STM. Jadi 700D itu kebanyakan lensanya adalah STM. Kenapa sih kok STM gitu? Karena kamera ini udah memenuhi teknologi touchscreen. Jadi lensanya itu lensa-lensa yang STM cocoknya gitu, yang mempunyai kecepatan autofocus yang tinggi dan senyap. Dan sepertinya itu doang sih. Kayak misalnya budget, terus kelengkapan fisik, kondisi, terus shutter count kalian cek juga, apalagi garansinya apa. Jadi itu aja poin-poinnya kalau kalian mau membeli kamera second. Tadi gue ulangin, yang pertama adalah budgetnya. Kalian harus punya budgetnya dulu, budgetnya berapa, dan kalian ketika udah nemu budgetnya segitu dan kalian cari kameranya ternyata cocok sama budgetnya, terus habis itu lihat kondisinya, kondisi kameranya gimana, fisiknya liatin apakah berjamur lensanya, atau autofocusnya mati, ataukah tombol-tombol ada yang nggak berfungsi, atau flashnya juga nggak nyala gitu. Terus apalagi ya, kelengkapannya itu ada apa aja di situ, kayak misalnya kabel data atau kartu garansi atau kardusnya kan ya, banyak banget kan orang jual kamera itu no dus gitu kan. Ya kalau bisa usahain yang dapat dusnya ya. Terus garansinya kalian juga mesti dicek, garansinya tuh garansi resmi atau bukan. Usahain kalian beli tuh kamera garansinya resmi gitu. Dan shutter count nih gue udah kasih tahu ke kalian cara ngecek shutter count. Gue bakal ngasih softwarenya nanti di deskripsi, kalian bisa download softwarenya. Oke, di sini ada web yang kalian bisa pakai untuk cek shutter count, namanya kamerashuttercount.com. Nah, di sini gue udah coba pakai Canon, ternyata Canon nggak masuk di sini, atau mungkin ya ada beberapa kamera yang nggak bisa dicek di sini. Tapi Nikon beberapa bisa. Nikon gue pernah ngecek di sini pakai Nikon, dan pakai Sony juga bisa di sini. Makanya kenapa gue download softwarenya. Nih ada software yang namanya Canon EOS Digital Info, kalian bisa download ya. Tinggal colok, nyalain kameranya, pencet connect, udah beres gitu, kebaca semua data-datanya, baterainya tinggal berapa persen gitu kan, kebaca semua. Oke, jadi itu aja ya teman-teman. Gimana kalian dapet ilmu-ilmu lagi dari channel ini? Ya haruslah, makanya kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk membantu perkembangan channel ini menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir video.
Kalau kalian suka videonya ketik like, jika kalian tidak suka videonya ya nggak apa-apa, dislike aja. Tetap jaga kesehatan kalian, jaga terus kondisi kamera kalian, jangan sampai berjamur, dan terus motret, walaupun di rumah juga motret biar nggak luntur ilmunya. Apapun kameranya yang penting hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam motret, salam Kadit Kans, bye-bye.